Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nuraini dengan NPM 112111133 dari kelas H1 Manajemen. Perkenalkan, nama saya Anissa Fatma Sopandi, NPM 112111185 dari kelas H1 Manajemen. Nama saya Rika Darisa dengan NPM 112111187 dari kelas H1 Manajemen, Prodi S1 Manajemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Kuratuaini dari kelas H1 Manajemen, NPM 1121163. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurfitri, kelas H1 Manajemen, NPM 11211186. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neng Nia dari kelas H1 Manajemen, nomor NPM 11211197. Bagian A yaitu pengertian perekonomian tiga sektor. Ekonomi tiga sektor merupakan perekonomian yang meliputi kegiatan dalam sektor perusahaan, rumah tangga, dan pemerintahan. Dengan demikian, dalam menganalisis perekonomian tiga sektor, pada hakikatnya akan diperhatikan peranan dan pengaruh pemerintah atas kegiatan dalam suatu perekonomian. Campur tangan pemerintah dalam perekonomian menimbulkan dua perubahan penting dalam proses penentuan keseimbangan mendapatkan nasional, yaitu yang pertama, pungutan pajak yang dilakukan pemerintah mengurangi pengeluaran agregat. Kedua, pajak memungkinkan pemerintah melakukan pembelanjaan dan ini menaikkan pembelanjaan agregat. Adapun pengaruh pemerintah dalam perekonomian tiga sektor diantaranya yaitu pemerintah dapat menjadi peranan sentral sebagai pengatur perekonomian yang terjadi di masyarakat. Kedua, pemerintah berpengaruh juga menjadi peranan sebagai konsumen produk barang dan jasa. Pemerintah harus menggunakan berbagai produk seperti alat-alat kantor, perlengkapan negara, jasa aparatur negara, dan sebagainya. Ketiga, pemerintah berpengaruh sebagai produsen yang mengelola berbagai perusahaan negara untuk menghasilkan produknya yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Keempat, pemerintah juga berpengaruh untuk menarik pajak dari setiap wajib pajak untuk mempertahankan stabilitas ekonomi negara. Adapun pendapatan dan syarat keseimbangan, analisis keseimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian tiga sektor bertujuan untuk menunjukkan penentuan pendapatan nasional dalam perekonomian di mana terdapat pemerintah. Untuk memahami analisis tersebut dengan baik, perlulah terlebih dahulu disadari pola aliran pendapatan dan pengeluaran yang berlaku dalam perekonomian dan syarat keseimbangan. Pendapatan nasional dalam perekonomian tiga sektor tersebut adalah aliran pendapatan dan pengeluaran. Campur tangan pemerintah dalam perekonomian akan menimbulkan tiga jenis aliran baru dalam sirkulasi aliran pendapatan. Ketiga jenis aliran yang baru tersebut adalah pembayaran pajak oleh rumah tangga dan perusahaan kepada pemerintah. Pembayaran pajak tersebut menimbulkan pendapatan kepada pihak pemerintah. Ia merupakan sumber pendapatan pemerintah yang terutama. Dan aliran yang kedua yaitu pengeluaran dari sektor pemerintah ke sektor perusahaan. Aliran ini menggambarkan nilai pengeluaran pemerintah ke atas barang-barang dan jasa-jasa yang diproduksi oleh sektor perusahaan. Dan yang ketiga yaitu aliran pendapatan dan sektor pemerintah ke sektor rumah tangga. Aliran itu timbul sebagai akibat dari pembayaran ke atas konsumsi faktor-faktor produksi yang dimiliki sektor rumah tangga oleh pemerintah. Syarat keseimbangan pengeluaran agregat atau yang dilakukan oleh berbagai pihak dalam perekonomian tersebut meliputi tiga jenis pembelanjaan yaitu konsumsi rumah tangga atau C, investasi perusahaan atau I, dan pengeluaran pemerintah membeli barang dan jasa. Dalam suatu perekonomian tertutup, ciri-ciri pokok dan aliran-aliran pendapatan dan pengeluarannya adalah pembayaran oleh sektor perusahaan sekarang dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pembayaran kepada sektor rumah tangga dan pembayaran pajak pendapatan perusahaan kepada pemerintah. Pendapatan diterima rumah tangga sekarang berasal dari dua sumber, yaitu dari pembayaran gaji dan upah, sewa, bunga, dan untung dari perusahaan. Kedua, dari pembayaran gaji dan upah oleh pemerintah. Pemerintah menerima pendapatan bunga pajak dari perusahaan dan rumah tangga. Pendapatan tersebut akan digunakan untuk membayar gaji dan upah pegawai-pegawai dan untuk membeli barang-barang dan jasa-jasa. Pendapatan yang diterima rumah tangga akan digunakan untuk memenuhi tiga kebutuhan: membayar dan membiayai pengeluaran konsumsi atau C, disimpan sebagai tabungan atau S, dan membayar pajak pendapatan rumah tangga atau T dalam persamaan
Y sama dengan si tambah S tambah T. Dalam gambaran tersebut tetap dimisalkan bahwa tabungan rumah tangga dipinjamkan oleh lembaga-lembaga keuangan kepada para pengusaha yang menanam modal. Pengeluaran agregat atau AE telah menjadi bertambah banyak jenisnya, yaitu di samping pengeluaran konsumsi atau C dan investasi atau I, sekarang termasuk pula pengeluaran pemerintah atau G dalam persamaan AE sama dengan C tambah I tambah G. Syarat keseimbangan pengeluaran yang dilakukan oleh pembagian pihak dalam perekonomian tersebut meliputi 3 jenis pembelanjaan, yaitu konsumsi rumah tangga, C, investasi perusahaan, I, dan pengeluaran pemerintah, G. Dengan demikian, keadaan yang merupakan keseimbangan dalam perekonomian 3 sektor adalah penawaran agregat dikurangi pengeluaran agregat YAE, atau dengan rumus Y C ditambah I ditambah G. Perusahaan untuk memproduksi barang dan jasa untuk mewujudkan aliran pendapatan ke sektor rumah tangga dalam gaji dan upah, sewa, bunga, dan keuntungan. Dan aliran ini sama nilainya dengan pendapatan nasional Y. Pendapatan rumah tangga tersebut akan digunakan untuk 3 tujuan: membiayai konsumsi C, ditabung S, dan membayar pajak T. Dengan demikian, berdasarkan kepada aliran pendapatan yang wujud dalam perekonomian 3 sektor berlaku ke dalam berikut: Y sama dengan C ditambah S ditambah T. Uraian yang terdahulu telah mewujudkan bahwa dalam keseimbangan berlaku kesamaan berikut: Y sama dengan C ditambah I ditambah G, sedangkan pada setiap tingkat pendapatan nasional berlaku kesamaan Y sama dengan C ditambah S ditambah T. Dengan demikian, pada keseimbangan pendapatan nasional berlaku kesamaan berikut: C ditambah I ditambah G sama dengan C ditambah S ditambah T. Apabila C dikurangi dalam setiap ruas, maka I ditambah G sama dengan S ditambah T. Dalam perekonomian 3, suntikan ke dalam sirkulasi aliran pendapatan, sedangkan S dan T adalah kebocoran. Dengan demikian, dalam keseimbangan ekonomi 3 sektor juga berlaku ke dalam keadaan suntikan sama dengan bocoran. Sebagai kesimpulan, dapatlah dirumuskan bahwa dalam perekonomian 3 sektor yang mencapai keseimbangan akan berlaku kesamaan yang berikut: Y sama dengan C ditambah G, dan I ditambah G sama dengan S ditambah T. Selanjutnya yaitu jenis-jenis pajak. Yang satu, pajak langsung. Pajak terdapat 2, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung jenis pungutan pemerintah yang secara langsung dikumpulkan dari pihak yang wajib membayar pajak. Setiap individu yang berbelanja dan perusahaan yang menjalankan kegiatan dan memperoleh keuntungan wajib membayar pajak. Pajak yang dipungut dikenakan ke atas pendapatan mereka dinamakan pajak langsung, yaitu pajak yang secara langsung dipungut dari orang yang berkewajiban untuk membayar pajak. Yang kedua, pajak tak langsung. Pajak tak langsung bebannya dapat dipindahkan kepada pihak lain. Pihak pajak tidak langsung juga dapat didefinisikan sebagai perpajakan pada individu atau entitas yang pada akhirnya dibayarkan oleh orang lain. Badan yang mengumpulkan pajak kemudian akan mengirimkannya atau melaporkannya ke pemerintah. Pendapatan. Yang satu, pajak regresif, sistem pajak yang persentasinya menurun apabila pendapatan yang dikenakan pajak menjadi bertambah tinggi. Dalam sistem ini, pada pendapatan rendah, pajak yang dipungut meliputi bagian yang paling tinggi dari pendapatan tersebut, tetapi semakin tinggi pendapatan, semakin kecil persentase pajak itu dibandingkan dengan keseluruhan pendapatan. Yang kedua yaitu pajak proporsional. Persentase pungutan pajak yang tetap besarnya pada berbagai tingkat pendapatan, yaitu dari tingkat pendapatan yang sangat rendah kepada yang sangat tinggi, dan sistem pajak ini
dan sistem pajak ini tidak dibedakan antara penduduk yang kaya satu miskin dan di antara perusahaan besar dan perusahaan kecil. Yang ketiga yaitu pajak progresif, sistem pajak yang persentasinya bertambah apabila pendapatan semakin meningkat. Pajak ini menyebabkan bertambah nominal pajak yang dibayar akan menjadi semakin cepat apabila pendapatan semakin tinggi. Pajak ke atas konsumsi dan tabungan. Kemerosotan pendapatan Kemerosotan pendapatan disposable akan mengurangi konsumsi dan tabungan RT. Jumlah konsumsi dan tabungan yang berkurang adalah sama dengan pengurangan pendapatan disposable, maka delta YD sama dengan T sama dengan delta C ditambah delta S. Di samping tergantung pada perubahan pendapatan disposable, pengurangan konsumsi ditentukan oleh MPC dan MPS. Perhitungannya cepat dilakukan dengan menggunakan persamaan delta C sama dengan MPC dikali delta YD atau delta C sama dengan MPC dikali dalam kurung T. Delta C MPS dikali delta YD atau AC sama dengan MPS dikali dikurangi T. Setara dengan T sama dengan delta YD sama dengan MPC dikali T ditambah MPS dikali T. Kesimpulannya, walau apapun bentuk sistem pajak, yaitu pajak tetap atau pajak proporsional, pemungutan pajak akan mengakibatkan konsumsi dan tabungan rumah tangga berkurang sebanyak yang ditentukan oleh persamaan berikut, yaitu delta C sama dengan MPC dikali T, delta E sama dengan MPS dikali T. Kecenderungan mengkonsumsi marginal atau marginal propensity to consume, biasa disingkat dengan MPC, adalah bagian dari pendapatan disposable atau disposable income tambahan yang digunakan konsumen untuk membeli barang dan jasa. Kita menghitungnya dengan membagi perubahan dalam pengeluaran konsumsi dengan perubahan dalam disposable income. Perhitungan kecenderungan mengkonsumsi marginal, para ekonomi membagi pengeluaran rumah tangga menjadi dua, yaitu konsumsi dan tabungan. Jadi, berapa banyak uang yang dihabiskan untuk konsumsi itu akan sama dengan pendapatan disposable dikurangi uang yang ditabung. Dengan rumus konsumsi sama dengan penghasilan disposable dikurangi tabungan. Karena alasan ini, nilai MPC akan berada antara 0 dan 1. Nilai MPC 0 berarti semua pendapatan tambahan ditabung, dan 1 berarti pendapatan tambahan dihabiskan untuk barang dan jasa. Faktor penentu kecenderungan mengkonsumsi marginal. Banyak faktor yang menentukan kecenderungan mengkonsumsi marginal, termasuk pajak, tingkat pendapatan, kekayaan, ketersediaan kredit, suku bunga, dan harga barang, juga kepercayaan konsumen. Penghasilan disposable merupakan penghasilan yang tersisa setelah rumah tangga membayar pajak. Oleh karena itu, semakin tinggi tarif pajak, semakin rendah pendapatan disposable. Jika kita memperhitungkan dampak pajak, maka kita harus memodifikasi rumus yang tadi saya sebutkan menjadi pengganda Keynesian sama dengan 1/1 min MPC, atau kita sebut dengan 1 dikurangi tarif pajak. Selain itu, pengeluaran konsumsi masing-masing individu juga bervariasi berdasarkan tingkat pendapatan mereka. Biasanya, individu berpenghasilan tinggi cenderung menghabiskan lebih sedikit untuk barang dan jasa daripada individu penghasilan rendah. Konsumen juga mengandalkan kredit untuk membeli beberapa barang seperti perumahan dan kendaraan. Mau tidak mau, suku bunga dan ketersediaan kredit menjadi penentu. Suku bunga tinggi membuat biaya pinjaman lebih mahal. Oleh karena itu, mereka cenderung menunda pembelian tersebut. Di sisi lain, konsumen lebih suka menabung karena pengembalian lebih tinggi ketika suku bunga naik. Kemudian, kepercayaan konsumen juga merupakan
faktor penting berikutnya, jika konsumen optimis tentang pendapatan dan pekerjaan masa depan mereka kemungkinan akan berbelanja sekarang. Sebaliknya, ketika mereka pesimis, mereka akan cenderung untuk menabung lebih banyak mengantisipasi kondisi buruk di masa depan. Selanjutnya adalah kecenderungan menabung marginal atau marginal propensity to saving, dan biasa disingkat dengan MPS. Itu adalah bagian dari pendapatan tambahan yang akan ditabung. Kita menghitungnya dengan membagi perubahan dalam tabungan dengan perubahan dalam pendapatan disposable. Karena individu mengalokasikan pendapatan tambahan hanya untuk konsumsi atau tabungan, maka nilai MPS akan antara 0 dan 1. MPS adalah MPS 0 ketika semua pendapatan tambahan dikonsumsi dan 1 ketika semua pendapatan tambahan ditabung. Nah, untuk contoh kecenderungan menabung marginal, sebelum masuk ke detail, mari kita tinjau dasar-dasarnya. Ekonomi berasumsi bahwa rumah tangga membelanjakan pendapatan mereka ke dalam 2 kategori pengeluaran. Yang pertama, tabungan dan konsumsi. Maksud pendapatan di sini adalah pendapatan sekali pakai atau pendapatan disposable. Pendapatan sekali pakai adalah penghasilan yang tersisa setelah rumah tangga membayar pajak atau pendapatan setelah pajak. Jadi, jika rumah tangga memiliki pendapatan sekali pakai Rp200 dan menghabiskan Rp160 untuk barang dan jasa, itu berarti sisa Rp40 adalah untuk tabungan. Singkatnya, jumlah tabungan dan konsumsi akan sama dengan pendapatan konsumen. Demikian juga, setiap kali menerima penghasilan tambahan, konsumen akan membelanjakannya untuk mengkonsumsi dan tabungan. Singkatnya, jumlah tabungan dan konsumsi akan sama dengan pendapatan. Demikian juga, setiap kali menerima penghasilan tambahan, konsumen akan membelanjakannya untuk konsumsi dan tabungan. Jadi begini, perubahan pendapatan disposable sama dengan perubahan dalam tabungan ditambah perubahan dalam konsumsi. Selanjutnya, apa kecenderungan marginal untuk menabung? Ini adalah bagian dari penghasilan tambahan yang dapat ditabung rumah tangga. Kita menghitungnya dengan rumus kecenderungan menabung marginal atau MPS sama dengan perubahan dalam tabungan atau perubahan dalam pendapatan disposable. Kita hubungkan rumus yang baru saya sampaikan dengan konsep marginal propensity to consumption atau MPC, yang merupakan porsi uang ekstra yang dibelanjakan rumah tangga untuk barang dan jasa. Yaitu gini rumusnya, kecenderungan menabung marginal atau yang tadi disingkat dengan NPS sama dengan 1 dikurangi kecenderungan mengkonsumsi marginal atau MPC. Sebagai contoh, seorang memperoleh penghasilan tambahan sebesar Rp100.000, di mana Rp80.000 dihabiskan untuk konsumsi barang dan menabungkan sisanya, yaitu Rp20.000. Maka MPS-nya adalah 0 dan MPC adalah 0,8. Selanjutnya adalah pengaruh pajak terhadap konsumsi dan tabungan. Pengaruh pajak terhadap konsumsi, yaitu pajak dapat mempengaruhi tingkat konsumsi seseorang. Semakin besar pajak yang dikenakan atas konsumsi, misalnya pembelian barang-barang mewah yang dikenai pajak, maka akan semakin menurun tingkat seseorang untuk mengkonsumsi produk tersebut. Begitu juga sebaliknya, semakin kecil pajak yang dikenakan atas barang-barang konsumsi, maka akan semakin meningkat konsumsi masyarakat tersebut. Pengaruh pajak terhadap tabungan, yaitu jika kita mengkonsumsi, jika tingkat konsumsi masyarakat meningkat karena pajak, maka nilai tabungan masyarakat akan menurun, dan sebaliknya. Jika nilai pajak meningkat atas barang konsumsi dan tingkat konsumsi menurun, maka nilai tabungan masyarakat juga akan meningkat. Mengkonsumsi dibagi menjadi 2, yaitu adanya mengkonsumsi marginal dan adanya mengkonsumsi rata-rata.
Kecondongan mengkonsumsi marginal secara ringkas selalu dinyatakan sebagai MPC adalah perbandingan di antara pertambahan konsumsi atau delta C dilakukan dengan pertambahan pendapatan disposable atau delta Y yang dapat dihitung dengan menggunakan formula MPC sama dengan delta C dibagi delta Y. Adapun rumus MPC sama dengan C dibagi YD. Selanjutnya yaitu kecondongan mengkonsumsi rata-rata adalah perbandingan antara tingkat pengeluaran konsumsi dengan tingkat pendapatan disposable. Rumusnya yaitu APC sama dengan C dibagi YD. Selanjutnya yaitu pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah dapat juga diartikan sebagai penggunaan uang dan sumber daya suatu negara untuk membiayai suatu kegiatan negara atau perintah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan. Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu unsur permintaan yang agregat. Adapun tujuan dari pengeluaran pemerintah untuk membiayai administrasi, pemerintah, dan sebagian lainnya untuk membiayai kegiatan-kegiatan berupa pembangunan. Grafik dan titik equilibrium. Jadi gimana sih titik grafik dan titik equilibrium itu? Jadi keseimbangan pasar terjadi ketika jumlah penawaran dan permintaan itu setara jika tidak ada kecenderungan untuk goyah di antara keduanya. Dan jika digambarkan melalui grafik, equilibrium itu muncul ketika kurva penawaran dan kurva permintaan saling memotong. Harga equilibrium merupakan harga yang terjadi pada titik tersebut, kuantitasnya disebut kuantitas equilibrium. Kemudian teman-teman bisa lihat bahwa jika pasokan barang itu berkurang, maka otomatis harga itu akan naik, dan begitu juga sebaliknya. Jika barang terus bertambah, maka harga akan turun. Kemudian berlanjut kepada cara penghitungan. Multiplier atau angka peganda merupakan suatu koefisien atau angka yang dapat menjelaskan besarnya tambahan pendapatan nasional sebagai akibat dari adanya tambahan variabel tertentu dalam perekonomian. Angka peganda atau multiplier ini bisa dihitung secara sistematis. Menurut Husna Nikmatul Uli, dalam ekonomi makro Islam, rumus yang digunakan dalam perhitungan multiplier adalah seperti berikut. Bisa teman-teman lihat bahwa rumusnya adalah K sama dengan 1/1 min MPC atau K sama dengan 1/MPS. Di mana K merupakan angka peganda, kemudian MPC merupakan marginal propensity to custom, kemudian MPS merupakan marginal propensity to saving. Bisa dilihat contohnya seperti ini ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan cara menghitung nilai multiplier. Perhitungan nilai multiplier yang akan diterangkan menggunakan permisalan-permisalan di bawah ini. 1. Fungsi konsumsi adalah C sama dengan A tambah BY D pangkat 1. 2. Dua bentuk sistem pajak akan digunakan. Dalam contoh yang pertama, pajaknya adalah pajak tetap, yaitu T sama dengan TX. Sedangkan dalam contoh kedua, pajaknya adalah pajak proporsional, yaitu T sama dengan TY. 3. Fungsi investasi asal adalah L dan fungsi pengeluaran pemerintah yang asal adalah G. Selanjutnya, multiplier investasi. Untuk menghitung nilai multiplier investasi, dimisalkan nilai investasi bertambah dalam L menjadi L1 dan besar pertambahannya adalah delta L. Untuk menghitung multiplier investasi, misalkan 1 MPC sama dengan B sama dengan 0,75. 2. Pajak proporsional adalah T sama dengan 0,20 Y. 3. Pertambahan investasi adalah Rp 20 triliun. Selanjutnya, multiplier pengeluaran pemerintah. Investasi perusahaan dan pengeluaran pemerintah adalah komponen dari pengeluaran agregat. Kenaikan investasi secara langsung akan mengakibatkan kenaikan pengeluaran agregat.
Maka pada tahap pertama dari proses multiplier, pertambahan investasi akan menaikkan pendapatan nasional yang sama besarnya. Pengeluaran pemerintah juga akan mengakibatkan pertambahan seperti itu, yaitu pada tahap pertama dari proses multiplier, pertambahan pengeluaran pemerintah akan menaikkan pendapatan nasional yang sama besarnya. Ada juga multiplier pajak. Apabila dimisalkan pajak mengalami kenaikan sebesar delta T, maka pendapatan disposable akan turun sebanyak delta YD sama dengan delta T. Seterusnya, konsumsi atau pengeluaran agregat akan turun sebanyak delta C sama dengan delta AE sama dengan MPC kali delta T. Baik, kesimpulannya adalah model keseimbangan pengeluaran terdiri dari beberapa bagian. Ada model pengeluaran perekonomian 3 sektor, ada model pengeluaran keseimbangan pengeluaran perekonomian 2 sektor, dan lain sebagainya. Nah, model pengeluaran perekonomian 3 sektor itu sendiri akan seimbang pada pendapatan nasional apabila penawaran agregat sama dengan permintaan agregat, yaitu Y sama dengan C tambah I tambah G. Nah, untuk fungsi pengeluaran pemerintah dapat memanipulasi atau mengatur kegiatan ekonomi ke arah yang diinginkan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mengatasi masalah pengangguran, mengutang inflasi yang berlebihan dan lain sebagainya. Nah, untuk multiplier sendiri adalah suatu koefisien atau angka yang didapat untuk menjelaskan besarnya tambahan pendapatan nasional sebagai akibat adanya tambahan variabel-variabel tertentu dalam perekonomian. Mungkin cukup sekian pemaparan presentasi dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.